Jadi udah dari kemarin sama hari ini tuh terjadi anomali bukan cuma di ekuitas kita, di market kita, tetapi juga di mata uang, di USD IDR gitu loh. Kelihatan kalau saya perhatikan di time frame one day bahkan udah terbentuk dead cross sebetulnya. Halo para investor dan trader saham di Indonesia, apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Beadu Sujaya dari Suko Sekuritas, di mana pada hari ini kita ada podcast Market Cash and Clips pada tanggal 17 Juli 2026 pukul 5 sore. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu founder dari komunitas Blimbing. Siapa lagi kalau bukan Ko William. Halo Ko William, apa kabar? Hai, halo, terima kasih. Ya, mudah-mudahan luar biasa ya, Ko ya. Market hari ini bagus sekali. Yes, jadi hari ini kita bisa lihat IHSG di closing di kisaran area 6.175 ya. Betul. Di mana hari ini tentu saja menunjukkan peningkatan cukup signifikan yang ditopang oleh sektor perbankan. Ya. Kira-kira pandangan singkat Ko William nih terhadap IHSG arah beberapa hari terakhir ini setelah IPO beres bagaimana? Kalau jujur ya, kalau menurut saya justru yang ini momen hari ini yang saya tunggu-tunggu. Momen ketika saham-saham perbankan kita itu mulai diapresiasi oleh market. Oke. Saya belum melihat datanya, kan sekarang kan masih belum keluar ya. Cuma saya sih sangat optimis, seharusnya sih net buy ya. Yes. Net buy, jadi itu yang konfirmasi yang saya lihat, rasanya itu menjadi sinyal paling penting bahwa market kita itu sudah bottom. Karena ya kita tahu lah ya kalau sektor perbankan itu kan kalau di market Indonesia itu kan memang bisa dibilang itu kan saham-saham untuk emiten yang paling berkualitas. Betul. Saham-saham yang good corporate governance, semuanya juga punya potensi growth, profitnya juga oke. Dan kalau misalkan saham-saham di sektor ini sudah diapresiasi, berarti ada sebuah optimisme, bro. Ada sebuah optimisme bahwa ya Indonesia itu sebagai sebuah ekonomi, kita bicara makro, sudah ada potensi untuk growth. Yeah. Baik itu di Q3, Q4, dan mungkin seterusnya harapannya ya. Seterusnya mungkin kita akan ada perbaikan-perbaikan dari sisi makro dan fundamental. Itu makanya hari ini sih saya semangat banget sih, bro. Yeah. Happy banget begitu tadi lihat, wah udah mulai jalan, udah bahkan yang kalau yang second liner, saham-saham perbankan yang second liner yang saya tahu juga berkualitas ya. Ada story-nya, ada rencana-rencana CA udah mulai, bahkan ada yang arah ya. Seperti ya saya sebut misalkan BTN, Breeze itu kan kenceng, bro. Jadi intinya banking ini biasa menjadi leading indicator ya di indeks kita sebelum saham-saham lainnya konglo atau second liner, third liner naik, biasanya banking naik dulu karena inflow asing biasanya ke perbankan terlebih dahulu. Seperti kita ketahui juga ya kemarin pada tanggal 16 Juli 2026 asing juga net buy di IHSG hampir 300 miliar rupiah. Nah, Bro William, apakah semua ini terjadi karena result yang cukup positif dari S&P, di mana kita ratingnya tetap dan outlooknya tetap menjadi stable, berbeda dengan Moody's dan juga Fitch yang outlooknya negatif? Kalau saya pribadi menilai, paling Fitch juga nyusul ntar. Ini saya optimis ya. Fitch sama Moody, biasa sih Fitch dulu sih. Fitch, habis Fitch ntar Moody juga rasanya sih stable. Oke. Kalau bicara dengan S&P itu menaikkan outlook dari yang sebelumnya negatif jadi stable, tentu positif. Kalau kita bicara secara mikro dulu deh ya. Secara mikro kan berarti emiten-emiten yang punya korporasi bond, itu kan pasti juga cost of fund-nya jadi mengecil, bro. Betul. Itu makanya kan banyak saham-saham yang kalau saya perhatikan yang banyak utang dalam dolar itu udah mulai bagus tuh. Karena kan ya outlook dari S&P itu kan secara nggak langsung pasti akan berpengaruh ke kredit ratingnya mereka juga. Yeah. Itu yang pertama dari skala mikro. Dari skala makro ya udah pasti. Apalagi kalau saya udah baca laporannya cukup detail dari S&P. S&P cukup optimis ya. Yeah. Jadi bahkan narasi-narasi yang sebelumnya banyak beredar itu rasanya dipatahkan semua gitu loh. Jadi ya misalkan kekhawatiran tentang DSDI bisa jadi sumber bencana, tapi ternyata tidak. Iya. S&P bahkan itu kan lembaga cukup kredibel ya. Mereka menilai bahkan ekspor One Gate itu bisa menjadi sebuah sumber revenue yang
baik untuk negara dengan catatan, ada Ya. dengan catatan, di manage dengan baik, di summary-nya dia udah kasih gitu, dia udah sebut ada beberapa hal gitu loh. Dan itu ya saya melihat ya itu adalah sebuah bentuk optimisme dari global ya, Ya. bro gitu loh. Itu optimis kok. Jadi itu juga mungkin yang saya melihat itu yang salah satu dasar mungkin kenapa hari ini kita lihat sama-sama sektor perbankan kita mulai diapresiasi. Betul. Ya, saya termasuk ya di market dibilang lama banget juga enggak lah bro. Tapi saya mempelajari misalkan di siklus-siklus krisis sebelumnya, memang kalau pas bottom itu, pas dia mau naik kita harus banking dulu. Ya, betul. Always gitu. Entah kenapa memang kayaknya udah hukum alamnya bahwa Indonesia itu harus perbankan dulu yang jalan ya. Yang jadi true bottom. Jadi semoga ini jadi reversal untuk jadi true rally sebenarnya ya. Amin. Amin gitu. Dan seperti kita lihat teknik di IHSG ya, bahwa IHSG saat ini resisten yang cukup kuat kalau untuk membentuk pola double bottom itu ada di 6377. Setuju. Kalau tembus di 6377 harusnya membentuk bullish reversal pattern dan mudah-mudahan rally juga terjadi. Amin. Nah, tadi disampaikan juga bahwa potentially Fitch dan Moody's akan ngikut. Bagaimana kaitannya mengenai MSCI nih di bulan November nanti? Oke. Karena banyak yang ngasih fear katanya frontier. Padahal saya sendiri sangat yakin bahwa Indonesia akan stay di emerging market. Bagaimana pandangan Pandangan saya Bro William? sebetulnya simpel sih. Kenapa saya dari awal itu rada skeptis apakah market kita akan diturunin ke frontier. Problemnya memang baik lagi, misalkan MSCI nurunin kita ke frontier. Itu foreign gimana cara keluarnya ya bro? Iya. Likuiditasnya. Indonesia dari emerging market itu kan hampir 20 tahun ya rasanya ada ya, dari 2008 gitu loh. Iya. Mereka masuk secara bertahap, pelan-pelan foreign masuk gitu loh. Kalau tiba-tiba MSCI langsung bilang detik ini kamu frontier, itu kan dia sebetulnya merugikan. Iya. Merugikan foreign gak bisa keluar guys. Gimana cara keluar dengan likuiditas cuma sekarang mungkin new normal kita sekitar 10-15 T ya bro gitu Yeah. ya. Itu gimana caranya keluar? Saya udah ngitung pakai ngitung bego gitu kan. Dia kan harus keluar sekitar mungkin 350 sampai 400 triliun. Saya bagi 200 hari bursa. Berarti satu hari harus net sell 20 T, itu bagaimana caranya gitu loh. Itu makanya saya dari awal rada skeptis. Apakah benar MSCI bisa segitu drastis menurunkan? Lagi pula kalau saya baca rule of the game-nya kan mereka tidak bisa serta-merta langsung nurunin. Kita harus masuk ke semacam watchlist dulu ya. Gitu kan. Yeah. Berarti ada berapa tahun lagi gitu. Jadi dan apakah dalam waktu sepanjang itu tidak ada perbaikan dari bursa? Saya nggak sepakat. Buktinya kemarin banyak yang saya lihat justru nggak banyak yang meliput. Dari Pak Jeffrey Hendrik itu ada keluarin sebuah peraturan yang sebetulnya oke banget. Peraturan apa nih? Yang HSC yang dibilang velocity something gitu ya. Itu oke banget. Karena kan saya baca detail, saya perhatiin ada satu bagian yang sebetulnya dia memberikan sebuah kepastian kepada partisipan market. 10 T. Oke. Semua emiten di bawah 10 T, di atas 10 T akan masuk dalam radar pengawasan. Iya. Di bawah 10 T ya silakan gitu loh. Silakan maksudnya silakan melakukan strategi gitu loh. Dan itu juga sebetulnya saya lihat itu kalau saya pribadi menilai itu benar-benar policy yang luar biasa, cuma mungkin orang nggak gitu nyadar gitu loh. Karena market itu kan butuh sebuah kepastian guys. Kita paling nggak demen tuh sebuah ketidakpastian. Iya. Dengan Pak Jeffrey bilang 10 triliun itu angka. Iya. 10 T. Dengan kata lain semua emiten di bawah 10 T lokal bisa berpartisipasi dengan ya seru lah gitu loh. Kalau yang berarti asing secara nggak langsung juga sebetulnya dari bursa udah bilang kalau yang di atas 10 T itu berarti kandidat karena akan dipelototin, dijaga bener-bener sama bursa kan. Iya. Baik itu masalah free floatnya atau apa. Dan kalau kita lihat di bawah 10 T itu kan pasti mid caps ya. Mid cap, small cap dan memang perusahaan-perusahaan yang memang lagi fase growth. Lagi fase growth dan dengan rule itu dia kasih angka 10 T berarti market kita sekarang
udah clear nih. Berarti kalau masih kecil, kita mau tumbuh, mau masuk ke indeks menjadi perusahaan yang diakui global, sampai 10T, kamu sudah harus beres, bro. Ya. Ini clear. Makanya saya lihat berapa hari, hampir sejak dia Pak Jeffrey ngeluarin peraturan ini, banyak saham-saham small cap kita itu yang langsung clear gitu. Oke, berarti udah jelas. Dan apakah ini ujungnya sebuah hal negatif atau positif? Saya berharap positif. Jadi misalkan kalau memang ada perusahaan bagus di bursa, perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang baik, itu selama masih di bawah 10T masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki free float-nya, konsentrasi sahamnya, dan segala macam ya urusan teknis bursa lah gitu loh. Tapi kan ini berarti pasti. Dan kalau yang balik lagi ke yang tadi, kalau MSCI misalkan dia kasih kita waktu, jeda waktu, let's say saya anggap 2 tahun lah ya. 2 tahun untuk kita memperbaiki kualitas bursa, apakah 2 tahun yang lebih dari cukup? 2 tahun lebih dari cukup untuk semua emiten-emiten kita memperbaiki dengan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Pak Jeffrey itu. Iya. Bravo. Saya begitu baca udah happy, bro. Clear gitu. Ini solusi luar biasa gitu. Karena jalan tengah buat semua. Win-win. Lokal seneng, foreign juga oke, clear. Betul. Berarti semua yang 10T mereka akan memperhatikan. Di bawah itu ya mungkin ya I don't know lah ya, gitu yang small cap yang MSCI small cap sama itu ntar kita lihat di gebrakan berikutnya apa dari bursa ya. Iya. Cuma saya rada optimis sih, bro, dengan maksudnya kelihatan bahwa bursa kita juga serius ngeberesin sih kacamata investor ya. Saya kan seorang investor juga gitu loh. Memang kelihatan dari bursa ada kemauan untuk memperbaiki. Betul. Oke. Ya, oke. syukur-syukur ntar ada lagi berita bagus. Ya, dan tentu saja Bursa Efek Indonesia seperti kita ketahui ya, saat ini sedang menjalani masa evaluasi sampai bulan November, dan berbagai proposal telah digelontorkan ya, mulai dari perubahan kategori investor dari 9 ke 39, kemudian kaitannya mengenai HSC tadi, kemudian nanti free float akan bertahap turun ke 7,5%, ke 15% ke depannya, dan tentu saja kaitan mengenai hal-hal lainnya yang tentu saja mudah-mudahan ini bisa diapresiasi oleh MSCI ya. Sehingga tentu saja kita akan tetap stay di emerging market pada pengumuman bulan November nanti. Optimis. Saya optimis. Dan tentu saja kita lihat nih, dengan berbagai optimisme yang ada di pasar seminggu terakhir ini, kita melihat bahwa currency kita saat ini udah mulai menguat, di mana per 1 USD udah di bawah 17.900. Bagaimana pandangan Bro William mengenai hal ini? Kalau saya bahkan melihat penguatannya itu tidak normal. Maksudnya begini, maksudnya positif sekali. Karena kan saya sebagai seorang investor juga investor merangkap trader sih, bro, ada tradingnya juga. Saya memperhatikan, saya ada bikin semacam sistem untuk saya perhatikan pergerakan USD itu terhadap mata uang lain, bukan cuma rupiah. 2 hari ini anomali guys. Jadi ketika di XY kan menguat, berarti yang misalnya saya bicara Swiss franc atau apa itu semua melemah, kita doang yang menguat. Persis itu juga makanya luar biasa aneh sih, mas. Saya lihat ini kayaknya dari money flow-nya, saya ada sebuah tesis pribadi sih, bro, ntar saya ceritain gitu loh. Jadi udah dari kemarin sama hari ini tuh terjadi anomali, bukan cuma di ekuitas kita, di market kita, tetapi juga di mata uang, di USD IDR gitu loh. Kelihatan kalau saya perhatikan di time frame one day bahkan udah terbentuk dead cross sebetulnya. Iya. Udah bearish divergence sih. Bentar lagi seharusnya saya rada optimis kalau misalkan tidak ada yang aneh-aneh lagi gitu ya. Baik itu gebrakan-gebrakan aneh, ajaib. Saya melihat sebetulnya 17.500 itu possible. Ya, 17.500, 17.600 sangat possible gitu loh. Apalagi saya lihat kita punya obligasi itu kan cukup deras ya masuknya ya. Iya. Ya, itu mungkin karena Pak Lawrence Wong udah datang kali ya. Amin. Mungkin ya, saya mah curiga Singapura kayak yang beli, bro. Saya nggak tahu datanya, cuma menduga-duga aja. Tapi mungkin ya ada sejenis goodwill dari mereka kali ya, dia beli bond kita gitu loh. Kalau bond kita cukup deras, saya melihat Bank Indonesia bisa cut rate. Sebetulnya bisa, gitu loh. Itu makanya juga salah satu sebab kalau mungkin Bro Bernard perhatiin berapa hari belakangan ini properti kita jalan ya. Saya menduga mungkin ada analis di fund-fund besar di MI kita itu menilai kayaknya bisa cut rate.
gitu. Kalau bisa cut rate berarti kan makin optimis lagi buat ekuitas Betul. gitu. Jadi saya lihat rupiah cukup anomali, rupiah chartnya juga bagus, optimis, sama rasanya sih mungkin itu ada kaitannya dengan saya cerita aja ya. Boleh. Mungkin dengan ada juga satu berita yang luar biasa guys, sebetulnya yang peraturan pusat finansial yang Bali lah, Family Office Bali. Itu ada sebuah gebrakan dari negara kita willing untuk kasih 0% 50 tahun. Wah, saya sih Rumornya ya itu iya, ya, belum rumornya ada gitu. berita Saya kalau kerja di private banking sih demen sih, Bro. Betul. Demen loh, saya akan benar-benar consider untuk apalagi 50 tahun ya. Kalau memang benar dikunci gitu, saya consider untuk ya udah masukin duit ke Indo gitu loh. Iya. Untuk yang ntar silakan mau apakah untuk membeli bond Danantara atau apa itu it's okay. Karena yang jangan lupa di S&P itu kalau kita benar-benar baca analisanya dari mereka cenderung untuk setuju dengan Danantara. Iya. Danantara kita itu setuju. Mereka tidak suka dengan MBG, itu mereka tidak suka. Tetapi dengan Danantara saya menilai sebetulnya mereka memberikan lampu hijau sebetulnya. Oke, you can go. Gitu loh. You can do this gitu loh Danantara. Asal di manage dengan baik. Iya. Dan mereka kasih itu. Yang proper ya. Jangan maksudnya pas proses eksekusinya itu jangan tergesa-gesa gitu Betul. loh. Tolong yang bagus atau apa, dan mereka juga apresiasi willingness dari Pak Erlangga, Pak Balil untuk mendengarkan masukan dari pelaku industri yang sudah ada. Itu mereka kasih plus point gitu loh. Itu dipertahankan. Hai Pak, gitu misalnya lagi dengerin ya pemerintahan gitu podcast ini, itu diterusin Pak. Itu udah bagus gitu loh. Jadi ada kemauan dari negara untuk mendengarkan apa yang kesulitan investor, apa yang kesulitan pelaku bisnis. Iya. Oke. Nah kemudian dibalik semua berita positif yang ada di Indonesia, seperti kaitan tadi kita bahas S&P, Family Office di Bali, tetapi antara US dan juga Iran kembali memanas, sehingga harga Brent oil price kembali di atas 75 USD per barelnya, atau di kisaran hampir mendekati 80 USD per barel. Bagaimana dampak kaitan mengenai hal tersebut terhadap ekonomi Indonesia dan pasar modal kita? Oke. Kalau asumsi APBN kita di 75 ya. Di Brand. 70 70 kita, ya. 70 atau 75? 70 USD per barel. 70, oke. Ya sebetulnya kalau harganya liar lagi ke 120, mungkin itu bisa ada efek. Saya yakin itu pasti ada efek ke kita. Tapi harganya emang bakal sejauh itu naiknya kali ini? Kalau saya perhatikan sebetulnya analis juga bingung sih bro. Di analis di global ya kalau saya baca gitu. Ya. Mereka juga confused. Ada sebuah confusion, kok harganya nggak jebol. Kalau saya baca itu mungkin faktornya justru ada di China. Ya. China entah kenapa pas krisis kali ini itu mereka malah yang analis asumsikan bahwa mereka akan memborong petrol malah menahan konsumsi. Gitu. Itu memang ya bisa dibilang sih China jadi hero-nya kali ini ya. Nah, selama China itu masih belum ada proses pembelian petrol selama besar-besaran, itu harusnya harga terjaga. Satu. Yang kedua, kayaknya US juga gaspol ya. Ya, kalau saya lihat sih kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman kapal udah mulai ngambil barang ke San Antonio sih. Karena barangnya juga udah nyampe ya, nafta kan kita ambil dari US gitu. Ya. Ya, jadi pasar petrol juga ternyata di satu sisi US juga naikin kapasitas nih. Si Trump serius gitu loh ngenaikin dia punya industri petrolnya, refinery-nya. Itu rasanya bisa menahan. Yang ketiga, ternyata juga di dalam prosesnya itu kayak semacam kayak Saudi, Bahrain segala itu pipe-nya dipercepat. Yang pipa nyebrang gurunnya itu loh. Ya. Ya tapi ya memang ntar di satu lagi sih selat yang satu lagi ya itu dipantau lah bro, selat satu lagi itu ada gangguan atau enggak. Tapi kalau misalkan itu lancar-lancar aja kan berarti masih ada flow yang keluar. Kalau dari sisi lokal mungkin yang efek yang bisa dampen gitu ya buat kita itu yang berita tentang ternyata minyak Rusia udah masuk ke Karimun ya. Itu katanya kilangnya saya nggak tahu lah ya, itu mungkin orang lapangan yang bisa
bisa validasi gitu loh. Tapi kan berita ini ya kalau market menilai ya berarti kita udah masuk, udah dapat minyak dari Rusia, bro. Ya semoga menahan sih. Makanya kemarin saya juga terkejut sih. Kenapa diesel diturunin ya, Mm-mm. Dex gitu loh. Mungkin karena efek Karimun ya mungkin ya. Atau juga karena kan sempat oil kan udah di atas 90 USD per barel, sekarang ke 70-an. Jadi Mungkin. mungkin udah saatnya cut juga menyesuaikan dengan harga Betul. minyak dunia. Betul. Harapannya sih habis ini harusnya Pertamax dituruninnya. Iya, Supaya beban ke Pertalite-nya berkurang kan ya. betul. Karena dengan Pertamax naik kan jadi orang beli Pertalite subsidi gitu loh. Mm-mm. Makanya kita baca di berita ntar ada antrian BBM di Medan. Kalau saya sih paham sih why-nya gitu loh. Ya karena orang nggak mau beli Pertamax mungkin ya. Semuanya nyari Pertalite, cuma Pertalite kan nggak bisa jor-joran juga gitu loh gitu. Iya. Oke. Wah. Dan tentu saja kita penasaran nih, kira-kira sektor apa sih yang menarik menurut pandangan Bro William dikala ISG udah mulai menarik nih? Waktu podcast sama Sukor bersama Brian sih saya sudah cerita, bro. Nah, cerita Jadi ulang dong. ulang ya. Iya. Oke. Ya kalau saya punya tesis sebetulnya Indonesia itu lagi di fase, kita tuh lagi di fase sedang berusaha menjadi manufaktur. Mm-mm. Dari yang sebelumnya pure cuma komoditas gitu loh. Saya melihat sebetulnya udah ada sinyal-sinyal kecil dari pemerintah bahwa rasanya negara akan memprioritaskan sektor manufaktur. Oke, manufaktur. Gitu. Kalau kita bicara ini belum tentu berhasil. Karena kalau kita tahu ya industri di Indonesia tantangannya luar biasa banyak. Mulai dari tenaga kerja, perizinan dan segala macam tetek bengek itu challenge-nya besar. Tetapi justru kan kalau dari kacamata saya sebagai orang investor, terutama saham, bro. Untuk sektor-sektor yang challenging begini kan berarti upside-nya gede. Kalau itu berhasil diberesin. Betul. Makanya saya sangat tertarik justru sekarang yang benar-benar saya lirik itu memang saham-saham yang di sektor manufaktur ya. Manufaktur apa? Macam-macam. Pokoknya kalau saya paling demen, paling gampang nih ya kawasan industrinya. Oh, oke. Iya. Itu masih luar biasa backlog ya harusnya ya. Gitu loh ya. Kebetulan ya saya kemarin ada pegang beberapa. Ya udah jalan sih, udah sempet arah juga ya. Patimban Story contoh lah yang di Iya, Patimban iya. itu kan kemarin kenceng semua tuh ya. Karena mungkin ada banyak investor yang berpikiran sama kayak saya. Ya kalau mau safe bet ya main kawasan industrinya. Saya suka kawasan industri. Yang kedua yang saya juga demen sebetulnya sektor properti. Karena kemarin kan ada KPR 40 tahun tuh. Dan kebetulan saya juga pengusaha properti soalnya, bro. Saya ada bikin perumahan gitulah, perumahan kecil-kecil gitu ya. Saya tahu bahwa challenge utama kita itu sebetulnya bukan di kebutuhan. Semua orang Indonesia apalagi masih suka beranak kasarnya ya. Iya. Kita kan masih belum ada krisis demografi, masih ada pertumbuhan penduduk yang sehat. Semua orang itu sebetulnya butuh rumah. Itu no denial lah ya kita. Cuma problem di sekarang ini, detik ini itu buat orang Indonesia itu kan kemampuan untuk membayar cicilan rumahnya. Betul. Satu. Yang kedua, masalah blacklist dari perbankan. Ya dulu lah krisis ya pinjol lah, kartu kredit, yang itu segala macam kan itu kan. Jadi orang ketika sudah mengajukan, misalkan dia datang ke perumahan developer gitu, saya mau beli dong. Ketika lagi proses pengajuan KPR tuh ditolak. Itu murni, itu problem. Jadi ada dua. Nah kemarin saya lihat berapa waktu lalu dari pemerintah sebetulnya ada gebrakan. Yang pertama mau diputihkan semua. Jadi pokoknya BI clearing lah ya, BI clearingnya beres. Dan yang proses KPR-nya mau dinaikin jadi 40 tahun. Saya belum lihat detailnya, cuma kalau dengan kita asumsikan omongan dari menterinya benar, dibilang bahwa cicilannya itu bisa di bawah 1 juta sebulan, itu luar biasa. Oke. Sektor properti itu luar biasa, karena saya lihat upside-nya luar biasa besar. Sekarang ya bayangin bro, asli di harga segitu, cuma 100 perak gitu. Upside-nya luar biasa besar gitu loh. Asal bersedia menunggu mestinya ini bisa jadi peluang investasi yang menarik. Nah, kalau berhasil ngedobrak itunya,
backlognya butuh demand-nya tuh luar biasa ada gitu. Oke Gitu. oke. Jadi kan 280 juta orang masih tumbuh terus. Rata-rata median age kita juga di umur 30. 30 kan prime bro. Mereka semua lagi berusaha membangun keluarga, lagi berusaha untuk membeli rumah. Ya. Ya baik itu apartemen atau apa, sebetulnya luar biasa kebutuhannya gitu loh. Walau sekarang suku bunga sedang naik ya, karena udah year to date udah naik 100 basis point. Ya, karena ya nggak usah jauh-jauh lah bro. Kalau kita lihat sekitar sebetulnya, kalau kita tanya ke teman-teman sekitar, lu sebetulnya pengen punya rumah nggak sih? Pengen. Oke oke. Pengen, kebutuhan mereka tuh sebetulnya ada. Jadi marketnya tuh sebetulnya masih ada, cuma problem di itu aja, daya beli sama itu. Ya. Asal ada gebrakan dari negara misalkan dibantu supaya kita punya market itu bisa membeli rumah, itu saya luar biasa optimis. Oke. Ditambah karena saya juga tadi kan saya cerita saya pelaku ya bro. Properti itu satu-satunya sektor di Indonesia itu kalau dia bangun, developer bangun, itu industri pendukungnya jalan semua. Itu yang Pak Mokhtar Yadi ya ngomong itu benar guys yang dia bilang. Ada 120 industri pendukung yang pasti jalan semua. Dan 120 itu saya tahu itu kebanyakan pemain lokal. Misalkan kaca, toilet, keramik, kan jalan semua. Gitu, tokonya, tukangnya, pemasangan aspal, tukang galinya, plumbing, electrical, itu jalan semua. Jadi kok hati kecil saya bilang mestinya Pak Purbaya sih fokus ke sini ya. Supaya kalau ini jalan Pak, itu GDP 8% juga gampang sebetulnya. Amin. Gampang, karena pemainnya lokal semua. Dengan catatan import diberesin. Itu juga makanya saya senang ketika dia ada gebrakan di bea cukai. Jadi supaya barang dari China nggak banjir ke sini bro. Kalau yang siklus properti sebelumnya, itu kan yang banyak ambil benefit kan sebetulnya pabrik-pabrik dari Cina ya. Iya. Baja Cina, keramik Cina gitu. Yang industri lokal kita sengsara semua gitu loh. Saya berharap kalau misalnya kali ini ada properti rally lagi, mestinya sih seharusnya lokal yang diangkat. Amin. Amin. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya nih dari banyak retail pasti nanya, Ya. kalau Konglo menurut Ko William akan lanjut jalan nggak habis banking udah rally ini? Apakah masih favorable di second half 2026 ini? Kalau saya berpikirnya, kalau saya sih cuma mikirnya simpel sih guys. Ada beberapa perusahaan itu misalkan saya sebut Pak PP lah ya. BRPT itu dia udah hampir puluhan tahun kali ya. Masa iya dia nggak defend? Iya. Jadi kita bicara non teknis lah ya, non teknis, non fundamental, non makro gitu. Tapi kalau kita bayangin aja sama-sama gitu. Misalkan saya udah bangun sebuah perusahaan bisnis puluhan tahun dari saya muda sampai saya tua gitu. Mas saya enggak sih, I don't think so. Gitu. Oke, jadi Konglo masih ada potensi lanjut di second half Masih. ini. Kalau saya melihat masih karena ada attachment ininya. Gitu, masa di end enggak bro. Betul. Jadi selama IHSG nanti breakout 6377 udah mulai bullish pattern, potensi Konglo juga akan menjadi salah satu pendorong ya selain banking dan sektor-sektor yang disebutkan tadi seperti manufaktur maupun properti. Saya optimis karena mungkin dibilang asal, tapi memang cara mainnya mungkin harus sedikit dirubah ya bro, sesuai kemauan MSCI gitu loh. Yeah. Berarti mungkin harus ada partisipasi investor lokal yang lebih banyak. Gitu loh. Udah mulai sih bro, udah mulai kan kita lihat sekarang mulai ada corporate action. Yeah. Kalau buyback sih kayak bukan solusi lah ya, bukan Itu gitu. mengurangi free Itu float. malah mengurangi free float. Tapi misalkan dia banyak bertemu dengan investor, banyak supaya tidak terkonsentrasi sahamnya, itu it's a good thing. Yeah. Dan kalau misalnya kita bicara secara long term, kalau makro negara kita beres, rasanya grup-grup Konglo itu kan termasuk perusahaan-perusahaan yang terkuat ya di Indonesia ya. Seharusnya secara makro fundamental juga seharusnya membaik. Contoh, Barito Renewable kemarin ada rencana untuk take over 5BO di Filipina. Yeah. Ya, itu yang saya cerita. I don't think mereka will give up that easily. Oke. Gitu loh. Pasti ada lah. Mereka, saya percaya bahwa banyak orang-orang pandai, anak-anak muda kita yang bekerja di grup-grup tersebut rasanya juga nggak mau begitu saja menyerah gitu loh. Ya ayo, berarti kita harus perbaiki fundamental. Ya let's do this. Yes. Tapi tentu
Apakah waktu singkat? Ya, I don't know. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan apakah saya willing untuk menunggu? Ya, Target akhir tahun berapa IHSG, Bro William? ceban lah. Ceban, Masa ceban? wow. Oh, akhir tahun. Akhir tahun Tembus 7.000 dulu deh. tembus 7.000. 7.000 itu soalnya kemarin saya udah analisa itu 7.000 banyak yang nyangkut di situ, bro. Oke, jadi dari kisaran 6.000 ke 7.000-an kurang lebih upsetnya 15-20% lah ya. Bisa. Bisa. Titik gentingnya itu entar di 7.000. Karena di 7.000 tuh saya menilai banyak yang big money ya, big money yang di saham di market kita itu mereka mungkin udah posisi kuning. Tinggal dilihat apakah gue exit atau lanjut gitu. Ya, Ini 7.000 sih. Saya ntar benar-benar mantau ketatnya itu di 7.000, bro. Oke. Gitu. Kalau aku sih 8.000 ya mudah-mudahan ya. Coba kalau 7.000 jebol, mereka masuk 9.000 ya bisa lah. Amin. Thank you Ko William buat podcast hari ini, udah jauh-jauh dari BSD dan sukses buat komunitas Terima Blimbingnya. kasih. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau join komunitas Blimbing, jangan lupa join Blimbing Community. Itu ada di Instagramnya di mana kok? Saya Instagram ada di @blimbingstock. @blimbingstock. Ya, Oke. Jadi jangan lupa follow @blimbingstock untuk mendapatkan informasi terkini mengenai aktivitas di komunitas Blimbing dan juga untuk join grupnya. Mungkin bisa ceritain sedikit gak tentang komunitas Blimbing dan bagaimana joinnya? Oke, komunitas Blimbing itu sebetulnya ya itu awalnya kan saya sebetulnya awalnya juga trader sih, bro, trader investor gitu loh. Ketemu banyak teman, saya banyak menulis artikel, habis itu ketemu banyak follower, terus akhirnya yuk kita kumpul jadi satu Telegram gitu loh, biar bisa trading bareng maksudnya. Karena saya saya di saham itu sekarang udah hampir full time sih. Oke, wow. Gitu. Jadi hampir setiap hari, misalkan makanya hari ini kan juga seru sih, sebetulnya hari ini seru gitu loh, karena kan di situ kan orang bisa diskusi dengan bebas gitu loh. Ya dari situlah awalnya, makanya saya bentuk lama-lama sekarang sih member udah ribuan ya. Mungkin belum sebesar grup yang lain tapi ya udah lebih besar dari 1.000 member dan memang mayoritas itu aktif trader semua di situ. Jadi kita banyak ngebahas tentang makro, kita juga ada section khusus ngebahas fundamental dan ada juga section untuk yang technical trader. Karena di kalau saya di komunitas saya itu kan memang misinya itu adalah setiap member itu someday bisa menjadi mentor. Oke. Sekarang Blimbing ada 7 mentor. Wow. For your information, 7-7-nya dari member. Oke. Gitu. Itu uniknya komunitas saya, bro. Jadi Oke. setiap member itu memang kita ada program untuk kamu belajar di tempat saya. Someday kamu yang jadi mentor. Mirip cell group ya berarti di gereja-gereja. Mirip cell group. Ya gitu. Dapat idea dari situ, saya lihat bagus sekali ini gitu kan. Jadi ya community building. Jadi memang dan kita maunya kan juga long term. Makanya kalau di komunitas saya itu tidak ada sistem membership misalkan sampai batas waktu segini enggak. Cukup bayar sekali lifetime. Wow. Jadi buat teman-teman sekalian yang pengen join komunitas Blimbing, jangan lupa follow @blimbingstock. Dan buat Ko William, thank you banget buat waktunya hari ini. Mudah-mudahan market kita lanjut rally dan berbagai berita bagus mudah-mudahan terus datang ke pasar modal Indonesia. Amin. Sehingga pasar modal kita di second half ini bisa lanjut rally hingga 7.000 bahkan 8.000. HK. Disclaimer on sekali lagi, segala keputusan jual beli ada di tangan nasabah. Kita sudah sampai ujung podcast dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel Sukor Sekuritas dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ini.